Hati selalu bertanya, adakah kasih suci? Aku seorang diri, berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi, ku langkahkan kakiku. Hati selalu bertanya, halo, kok nggak pakai wig? Emang selamanya mau jadi bencong? Capek lah. Emang aku nggak boleh santai, harus humor terus. Sekali menikmati hidup yang sesungguhnya lah. Ayu, Suriningsih, Fatkur. Kayu, maaf ya, aku belum bisa ke SP3 soalnya aku ada urusan di Kendari untuk ngambil dana rumah. Jadi maaf ya. Nanti kalau udah pulang dari Kendari insya Allah. Tobat Mi. Halo Gerald. Kalau ku seorang diri. Tobat bos, tobat aja sendiri. Emang lu gak punya dosa? Emang dosa lu udah dijamin kesurgaannya? Lu nyuruh gue tobat sementara lu dosa tiap hari. Lu sadar gak kalau lu sendiri punya dosa? Lu gak usah gitu sama gue. Dasar lu laki-laki bodoh. Mimi salam dari Sulteng. Waalaikumsalam. Kak Suriningsih, maaf ya aku belum bisa datang ke SP3, mohon maaf. Aku lagi di Kendari nih, bukan di rumah di kampung. Jadi aku belum bisa. Tuh plafonnya bolong. Ini aku mau jual guys. Ini aku mau jual rumahnya. Dan aku mau pindah ke rumah yang kampung aja. Berteman sepi dan angin malam. Mimi bibirnya enak kali ya digenjot. Ih sadis deh. Ih. Maaf ya laki-laki yang suka godain aku di live ini, tolong sadar diri. Lo gak bakalan bisa memiliki gue karena gue itu cantiknya anggudubillahi. Salam dari Kepri Nyong. Waalaikumsalam. Mimi mana nomor HP-nya? Ini nanti dulu. Nyonya Selvia Asta. Selamat bergabung. Mimi sebut nama aku Cokom karena. Halo Mimi, Mikami. Mimi aku kok gak disapa? Lo Fatimah. Semuanya para hadirin. Ngantuk. Halo Alia. Setidaknya maaf buat Ria Nurlaila. Setidaknya kalau diingatkan harus bersyukur. Ini aku diingatkan dalam hal apa ya? Kesalahan apa yang aku perbuat? Kenapa ini maaf saudari Ria Nurlaili, apa yang kenapa suka banget mengingatkan aku? Emang kesalahan apa yang aku ingatkan? Aku melakukan pencabulan. Aku melakukan kriminal apa? Aku melakukan apa kok diingatkan? Minum-minuman keras? Kalau aku mau rubah untuk aku seperti ini gak bisa lah. Kan bawaan lahir. Lu mau diingatkan apa? Ibadah. Aku punya ibadah sendiri yang aku harus privacy. Cuman Tuhan dan aku yang tahu. Masalah agama, kita gak perlu gembar-gembor. Kita gak perlu bersuara lantang untuk mengatakan kita beriman. Keimanan kita itu cukup Tuhan yang tahu. Apa? Sekarang kamu mengingatkan aku dalam hal apa? Kebencongan saya. Kebencongan saya sudah memang dari kecil seperti ini. Yang harus kamu ingatkan kepada saya itu apa gitu loh. Ngerti gak sih? Apa sih yang membuat kamu untuk
Kecuali ya di sini boleh memperingati saya kalau misalkan saya melakukan kriminal. Kecuali ya kalian boleh sangat, aku orangnya itu kritisi banget, dan aku mau banget diingetin dalam hal kalau misalkan aku melakukan kriminal, judi, dan melakukan hal-hal yang merugikan orang sekitar. Di sini saya tidak pernah mengusik orang lain. Perilaku saya masih sebatas wajar saya sebagai perempuan. Wajar kalau saya dandan, wajar kalau saya cantik, wajar kalau ada tikus lagi bergoyang di sana. Pokoknya kewajaran yang masih dalam tahap kalian pahami. Saya perempuan. Saya berdandan, saya bersolek, saya berseksi-seksi ria, itu emang kebutuhan saya untuk menjadi seorang perempuan. Ini ngingetin saya dalam hal apa ya? Kesalahan apa yang saya... Betul, kita tidak boleh mengukur kadar keimanan seseorang. Nih, ini benar banget nih. Kita diskusi ya sekarang ya. Aku jelas. Nih, kita diskusi nih. Nih, betul. Kita tidak boleh mengukur kadar keimanan seseorang. Karena iman seseorang itu bagaikan ombak di lautan. Kadang tinggi, kadang enggak. Kadang itu tergantung bagaimana cara kita mengimani. Gak usah takut kalian. Semangat Mimi, sabar. Perempuan berbuah terong. Perempuan di sini itu bukan sekedar memiliki berbelahan meki manja. Perempuan di sini bukan sekedar memiliki belah dua dan bertongkol. Perempuan di sini tuh dari hati naluri. Kalian pasti paham dong. Kalian pasti paham. Wajah Mimi Pri Rapunzel ini adalah wajah keibuan. Wajah yang tidak dimiliki siapapun. Ini wajahnya keibuan dari paras pipinya keibuan banget, dan kalian pasti paham. Mimi Pri ini wajahnya keibuan, cantik, jelita. Ingat azab nanti. Azab. Betul Kak? Iya. Tuh, beri tepuk tangan yang gemuruh untuk seorang Mimi Pri Rapunzel. Tolong perempuan yang ada belalainya. Udah biasa kok cek. Tolong berikan tepuk tangan yang gemuruh kepada Mimi Pri Rapunzel. Emot tepuk tangannya mana? Emot tepuk tangannya nggak ada. Emot tepuk tangan. Ayo, emot tepuk tangannya mana? Kok nggak ada di sini? Aku nggak ngelihat emot tepuk tangan untukku. Emot tepuk tangan. Tepuk tangan. Suruh tepuk tangan susah amat sih. Emot tepuk tangan. Emot tepuk tangan. Bukan hore. Salah. Nah, ini begini. Tolong emot tepuk tangan. Emot tepuk tangan. Nggak ngerti bahasa emot tepuk tangan kah? Emot tepuk tangan. Emot tepuk tangan. Emot tepuk tangan. Kayak begini nih. Beri tepuk tangan yang gemuruh untuk Mimi Pri Rapunzel dalam pidato pagi ini. Terima kasih untuk emot tepuk tangannya. Beri tepuk tangan yang gemuruh. Tepuk tangan yang gemuruh. Perempuan maupun beri emot tepuk tangan yang gemuruh. Yang banyak. Beri emot tepuk tangan yang gemuruh. Ayo. Terima kasih untuk tepuk tangannya para penonton di rumah masing-masing dan dimanapun Anda berada. Halo juga. Beri tepuk tangan lagi yang gemuruh, lebih kenceng lagi. Tepuk tangannya lebih berkeprok sampai nggak bisa didengar. Salam dari Malaysia. Udah, bantu share dong ke 1000 penonton. Mentang-mentang nggak joget. Beri tepuk tangan yang gemuruh. Ayo, terima kasih. Ini termasuk mujaroh pamer dosa, tidak merasa salah. Kita bahas ini ya. Ini tantangan buat aku nih kalau ada yang seperti ini. Ini termasuk mujaroh pamer dosa, tidak merasa salah, berperilaku menyerupai lawan jenis. Kapan kamu pernah lihat aku tidak merasa bersalah? Apakah kita bersimpuh kepada Tuhan?
Harus kamu ketahui setiap aku mengumandangkan, ya Tuhan, ya Tuhan. Nanti kalau misalkan aku posting di Facebook, aku berdoa kepada Allah. Hey, jangan berdoa di sosial media. Kalau aku tidak menunjukkan kalau aku berdoa kepada Tuhan, kok kamu kayak nggak merasa bersalah jadi bencong? Mau kamu apa? Mengikuti naluri kamu sebagai netizen. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Now, asal kamu tahu ya, kita punya pemikiran sendiri. Kita punya inisiatif sendiri. Saya mau berdoa, saya mau berbicara, saya mau melontarkan kata-kata indah, suka-suka mulut saya dan hati saya. Masa saya mau berdoa menangis-nangis di depan kamera, ya Allah ampunilah aku. Gak mungkin. Bukan konsumsi kamu. Bukan konsumsi kamu. Bukan. Ya Allah kenapa hidup aku begini. Itu bukan konsumsi kamu. Yang kamu lihat itu, kamu lihat, yang kita tunjukkan di sini adalah kebahagiaan kita. Orang walaupun kita menderita, orang tidak akan pernah pusing. Tidak pernah akan mau tahu. Tapi kalau kita bahagia, orang selalu tidak suka. Ngomong kok seenak udele dewe. Otak dipakai. Ayo silakan lagi, ayo yang mau berdebat denganku. Monggo pinarak rien. Betul itu Mi? Iya dong. Masa kita mau sedih, mau bersimpuh kepada Tuhan, mau memohon kepada Tuhan, semua orang harus tahu? Cukup hubungan batin, kayak misalkan di dalam kamar, begini, ya Allah ampunilah aku. Tapi kalau memang belum dikasih hidayah, masa kita mau maksa? Ibarat kita dikasih uang, sini uangku, masa kayak gitu? Pelan-pelan cuy, pelan-pelan. Misalkan kita mau dikasih uang sama orang, sebelum orang itu ngasih, masa kita sini uangnya? Pakai otak dong, jangan bodoh. Jangan bodoh. Bodoh lu. Ayo siapa lagi yang mau berdebat? Siapa yang mau berdebat? Berdebat denganku? Maaf ya, aku nggak bisa jawab. Aku nggak bisa jawab tulisan kamu. Aku udah kecewa. Aku kecewa sama temen aku di sini namanya Rusdianto Silalahi. Aku nggak mau jawab kamu. Aku lagi marah. Tolong yang bernama Rusdi atau Adianto. Aku lagi marah sama kamu. Jadi kalau kamu komen 1000 kali aku nggak akan balas. Males. Kalau yang kenal Rusdi SMS dia sekarang juga. Aku lagi marah sama dia, aku males. Kalau aku jauh aja di SMS-in kapan pulang. Tiba aku di rumah boro-boro ditanyain. Lu tanya diri lu sendiri kenapa gue malas jawab. Tapi gak tahu nanti 2 hari lagi paling aku udah baikan lagi. Aku malas biar dia ngomong kapan pulang aku gak akan jawab. Lu nonton kan terus. Ini gimana sih cara ngilangin semat ini, sebel deh ya. Kepada saudari Rusdianto atau Adianto. Ini gimana sih? Hidayah itu milik Allah. Ya udah emang iya. Terus milik siapa? Milik lu. Lu kan manusia, mana punya hidayah? Mana sih ini? Gimana sih caranya membuang sematan ini yang gak berguna? Abaikan negatif. Guyur aku mas, guyur. Ini gimana caranya menghilangkan sematan yang ada di sini, guys? Oh, ditekan. Tolong yang kenal Adianto, komen lagi. Follow Putri Kezia. Bantu share ya guys penontonnya biar rame. Cie ada yang lagi ngambek. Terus Dianto nggak apa-apa lah ngambek sama temen. Itu berarti kan kita udah merasa dekat. Kalau orang berteman, belum ada yang namanya ngambek-ngambekan, belum ada yang namanya marah-marahan. Itu namanya bukan berteman, tapi fake. Kalau kita udah, apa sih lu? Nanti kita baikan berarti itu ada chemistry tersendiri gitu. Kalau misal kita masih jaim, mau ngomong aja kita bingung gitu kan. Kadang kita berteman fake banget kan, kayak berpura-pura baik itu nggak, aku nggak suka. Kalau aku marah ya marah, kalau enggak ya enggak gitu loh. Kalau untuk berteman, tapi kalau untuk sama orang lain, aku akan menunjukkan iya. Salam dari Palem, cocok banget ya, cocok banget kayaknya jadi guru PAUD, lembut banget sama anak kecil. Siap. Rizky, Kai bilang sama si Rudianto, aku lagi males sama dia. Nyebelin tau gak sih?
PHP. Mi, nggak nyapa. Halo Ezia Gedi Selaras. Mimi suku apa? Jakarta. Aku tinggal di Jakarta, guys. Emang nggak lihat logatnya? Oh, ini kita bahas lagi nih. Pandai sekali dia berkata-kata. Coba aku mau selesaikan permasalahan ini. Kayaknya perlu dibahas banget deh. Ini kenapa jadi gelap gini? Kenapa jadi gelap ya? Tunggu dulu, aku mau bahas ini dulu nih. Ini perlu dibahas dan dipatahkan deh. Ini perlu banget nih dibahas. Ini perlu banget. Yang ini sangat amat. Ini kok suara sini kayak suram gini sih. Kameranya kenapa ya, guys? Ini kok jadi gelap ya? Inbox saya kemarin nggak ada. Orang pintar adalah orang yang tidak melakukan hal-hal yang menurutnya tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri. Oke. Di dunia ini tidak ada yang tidak bermanfaat. Kalau bilang hal kecil, hal sepele, atau hal yang bodoh, hal yang jahat, semuanya itu bermanfaat sesuai dengan kapasitasnya. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, sedemikian hal, misalkan kita cuman goyang-goyang gini, mungkin menurut kamu tidak bermanfaat, tapi buat kita yang goyang itu menyehatkan badan. Satu contoh kecil. Ini kayak kalau ngomong orang pintar adalah orang yang tidak melakukan hal bodoh, itu menurut aku itu salah. Karena setiap yang dilakukan manusia itu hal kecil dan besar bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Misalkan ngomel. Menurut jangan ngomel-ngomel gak jelas lu. Gak ada manfaatnya. Goblok yang bilang begitu. Ngomel itu, berbicara itu olahraga lidah. Olahraga otak. Olahraga yang emang bener peredaran darah supaya kalau kita tidak luapkan, kalau kita misalkan kita marah kepada istri, marah kepada anak, marah kepada suami. Wajar, karena itu suatu olahraga yang emang harus dikeluarkan gitu loh. Kalau bilang sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak ada. Semuanya bermanfaat. Kita ngambek, ketawa, marah, benci, dengki, ada manfaatnya sendiri-sendiri. Apa yang kita lakukan semuanya bermanfaat. Sekecil apapun, misalkan ini saja, kotoran ini kan kecil, guys. Kotoran ini kecil. Apa sih manfaatnya kotoran itu? Menurut orang pintar tidak ada. Dengan adanya kotoran itu kita jadi rajin. Ini kotoran gak bermanfaat banget sih, goblok yang bilang begitu. Dengan adanya kotoran itu kita berpikiran, ya ampun mejanya kotor ya, kita bersihin yuk. Nah, ada manfaatnya untuk tangan, gerak. Ada manfaatnya tangan buat gerak. Ternyata kotoran itu membuat tangan kita bergerak untuk membersihkan. Nah, sekarang nih, siapa lagi yang bilang sesuatu itu tidak berguna? Semuanya berguna. Semua itu berguna. Tidak ada yang tidak berguna. Semuanya berguna. Kalau bilang tidak berguna itu goblok. Kalian pikir, tutup ini. Orang pintar bilang ini tidak ada manfaatnya. Mungkin melakukan hal bodoh. Semua itu ada manfaatnya. Kalau misalkan kamu berpikiran kalau apa sih itu goyang-goyang kayak begitu, nggak ada manfaatnya, ya goblok. Makanya jangan mengambil sudut pandang menurut pemikiran sendiri. Kita harus dilihat, dipantau. Kalau orang pintar tuh begitu. Kalau orang pintar itu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin dari sudut pandang sini nggak ada gunanya, tapi jangan dulu berhenti berpikir. Lihat dari sini. Oh iya juga ya. Ternyata kalau misalkan tidak ada kotoran itu, kita tidak akan membersihkan. Jadi badan kita jadi sehat, gerak. Secara nggak langsung kita olahraga. Gimana penjelasannya?
Coba gimana penjelasan saya masuk bagaimana kalau orang bodoh? Tunggu, ada lagi pertanyaan yang harus kita bahas. Kalian sudah paham belum maksud saya tadi yang dikatakan orang ini? Bagaimana kalau orang bodoh melakukan hal pintar Mi, atau orang pintar melakukan hal bodoh? Jadi mana yang bodoh, mana yang pintar, semuanya bisa bertukar ya Mi? Betul. Ini sedikit kita bahas. Ini terima kasih sudah memberikan saya pertanyaan-pertanyaan yang elegan. Bagaimana kalau orang bodoh melakukan hal yang pintar, Mi? Itu suatu, sebetulnya gini ya. Tidak ada orang yang pintar sekali, tidak ada orang yang bodoh sekali. Ibarat bumi berputar. Setinggi-tingginya sekolah, pasti akan ada kebodohan yang dia jalani. Segoblok-gobloknya orang, pasti ada nilai secuil pun kepintaran yang ada pada dirinya. Bagaimana dia mengemas, dikemas, dirancang. Ngerti gak sih? Sudah Pak Guru, sepintar-pintarnya orang tidak mungkin dia tidak pernah melakukan hal bodoh. Dan sebodoh-bodohnya orang tidak pernah melakukan kepintaran. Ada kalanya bergantungan, simbiosis mutualisme, saling bergantung. Kalau misalkan kamu di saat ini mungkin kamu pintar, mungkin suatu saat kamu akan kejeplok, kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi nantinya. Kita nggak pernah tahu, guys. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu, guys. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Kita nggak pernah tahu, guys. Kita nggak pernah tahu. Sudah selesai, sudah paham. Sudah paham. Mi gelap tahu, nggak tahu kayak dihalangi sesuatu nggak sih guys? Anjay, Mimi ceramah keren. Kita nggak pernah tahu, kita nggak akan pernah tahu, guys. Kita nggak pernah tahu. Anjay, Mimi lagi ceramah. Assalamualaikum Mimi Priyo. Waalaikumsalam. Silakan bertanya. Tapi ngomong-ngomong aku keringetan guys, karena geram, gak ada kipas angin. Kenapa jadi gelap sih HP-nya? Kenapa sih jadi gelap ini HP ya Allah?